Ya, jika ini sudah habis, kalau ada ampas tahu kita jemput, kita isi lagi ini full. Nah, kita pindah ke yang di sini. Jadi istilahnya tidak putuslah putaran ampas tahu kita, karena kita menstoknya seperti itu. Ya, karena kambing perah itu memang kalau tidak ada ampas tahu diganti dengan pakan yang lain pun, apalagi kambing kita telah terbiasa dengan ampas tahu, itu akan susah menggantinya. Yes, selamat pagi dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, setelah 1 bulan kita off YouTube ya, maaf karena acara pernikahan saya sendiri. Ya, ini dia lokasinya. Ya, karena sibuk mengurus acara adatnya sampai selesai kita bersih-bersih di lingkungan kita. Nah, itu dia. Jadi akan kita perlihatkan nanti sedikit bagaimana keseruan kita selama menjalankan adat pernikahan di Minangkabau. Ya, kali ini pembahasan kita tentang cara penyimpanan ampas tahu. Ya, ini becak saya telah saya bersihkan, jadi akan kita bagi juga ilmunya cara penyimpanan ampas tahu. Ya, di sini memang lagi musim juga buah-buahan, bisa dilihat durian saya juga berbuah yang ada di dekat kandang. Ya, tapi yang kita bahas bukan yang itu, tapi mengenai ampas tahu. Wah, ya, jadi nanti saja. Nah, jadi ini adalah drumnya, drum plastik yang biasa kita beli di toko-toko bangunan. Ini kapasitasnya, satu drum ini kapasitas 2 karung. Ya, saya beli di sini harga 180.000 satu drum. Ya, satu drum ini isinya 2 karung. Ya, isi fullnya mungkin hanya seperti ini ya lor. Nah, seperti ini ampas yang baru kita jemput tadi 2 karung. Kita padatkan hasilnya seperti ini. Ya, mengapa hasil cuma isinya segini? Karena kita padatkan. Kalau kita kejar pun sampai di sini, nanti akan ada tekanan uap ke atas. Jadi nanti akan terbuka sendiri tutup dari ampas tahu kita ini. Ya, dipadatkan. Ya, untuk info yang pertama itu mengenai pengalaman pribadi saya. Kita akan mainnya di kambing perah. Ya, namun ini di sini ada PE Jawa Randu koplo ya. Nah, namun susunya bisa dilihat sendiri nanti dari video-video short yang saya unggah. Ya, untuk produksi kita produksi sekarang di 6 liter tiap hari. Dari induknya cuma tinggal 6 dari total 10 induk. Ya, kenapa cuma 6? Karena kita tidak banyak kita geser ya untuk acara pernikahan, namun juga memakan biaya yang banyak ya, apalagi di Minangkabau. Ya, pakai adat Minangkabau, karena saya sendiri berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, yang mana dari Payakumbuh yang ingin main-main ke kandang juga bisa, peternak kambing juga dipersilakan. Ya, ini dia, kita berikan perlihatkan alamat lengkapnya. Ya, ini dia nama peternakannya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari ampas tahu. Ya, pengalaman pribadi saya itu kalau beli ampas tahu ke pabrik tahu, tempat buat tahu ya, saya itu lebih banyak diusir daripada dapat. Ya, palingan pun dapat cuma 1 karung paling banyak. Ya, kenapa demikian? Karena 1 drum ini bisa untuk konsumsi selama 10 hari untuk kambing saya yang segini. Dengan jatah pemberiannya, ini dia gayung. Kita kasih cuma 1 gayung ini, 1 gayung mandi. Itu pun tidak full juga ya lor. Ya, akan kita contohkan. Nah, ya, palingan cuma seperti ini. Nah, tidak terlalu padat, namun isinya segini. Nah, ya, strategi saya kalau dari pengalaman, kenapa saya rela beli drum ini untuk menyimpan ampas tahu, karena nanti waktu ampas tahu itu mulai langka,
atau ini stoknya kita tersediakan aman. Ketika ampas tahu biasanya sebelum lebaran atau sebelum hari puasa atau Idul Adha, itu macet ini pembuatan dari tahu ya, atau di booking lebih banyak sama juragan-juragan sapi dan juragan kambing lainnya dengan skala ternaknya itu di atas 30-an atau panitia-panitia kurban lah. Mana yang peternak kecil itu pasti tahu rasanya bagaimana. Kita biasanya dapat 1 karung 2 karung. Sekali ini kita mungkin paling lama kambing saya ini kan sudah stok 5 drum, bisa habis paling tidaknya 1 minggu itu tidak dapat ampas lagi. Bayangkan sulitnya itu ampas tahu. Ini untuk 10 hari, ini untuk 20 hari, 30 hari sampai 50 hari. Dari situ kita belajar lagi, kita fermentasi. Untuk hasil fermentasinya ini cuma ampas tahu biasa yang disimpan tanpa campuran yang lain. Dengan kata lain cukup dipadatkan ya lor. Akan kita perlihatkan setiap isi drumnya. Ini yang masih fresh atau dibuat kemarin dan kita jemput pagi ini. Jadi ini yang telah kita berikan ke kambing. Ini hasilnya tetap ya, namun agak dingin sedikit. Jika diperam sudah lama pun ini tidak akan masalah. Palingan busuk-busuk di atas seginilah, 1 ruas jari paling banyak. Ini yang selanjutnya. Setelah ini habis kita pindah ke yang di sini. Bisa dilihat ya, kita perlihatkan jamurnya tebalnya berapa. Bisa dilihat ini bentuknya seperti keju. Kita coba korek sedikit. Cuma segitu, cuma setebal ini. Inilah lapisan kuningnya, tidak ada masalah. Kambing pun juga masih suka, atau yang takut memberikan ini nanti bisa dibuang saja. Kalau untuk penyimpanan ampas tahu di dalam karung itu cuma untuk 3-5 hari itu sudah busuk. Baunya pun bau tai kucing nanti tangan kita. Ini yang nomor 2-nya ya, atau kita buka saja untuk perbandingannya nanti. Ini setelah ini yang habis kita pindah ke sini, kita ambil lagi yang lapisan ini. Selanjutnya yang di sini, karena kita pindah setiap 10 hari ya. Ini dia, belum terjadi seperti yang itu, masih kelihatan segar seperti ampas biasa. Ini yang setelah yang drum yang ada kuningnya tadi. Ini yang nomor 3 dan yang ini nomor 4. Bisa dilihat. Mungkin ini yang setelah yang di belakang. Ini yang nomor 3 nanti. Yang ini nomor 4. Seperti itu saja, bisa dilihat ya. Seperti inilah dia lur. Akan kita perlihatkan urutannya dari yang baru kita isi. Ini yang pertama, fresh. Akan kita perlihat hitungannya seperti ini supaya mudahnya ya lur. Kita hitung dari yang kita berikan. Ini habis sampai habis, pindah ke yang di sini. Setelah itu 10 hari kemudian ini habis, pindah lagi ke yang di sini. Berarti drum yang pertama itu telah kosong, kita isi lagi 2 karung. Habis yang ini kita pindah lagi ke yang di sini. Habis yang di sini kita pindah lagi ke yang baru ini. Itu seperti itu saja hari-harian kita ya. Jika ini sudah habis, kalau ada ampas tahu kita jemput, kita isi lagi ini full. Kita pindah ke yang di sini. Jadi istilahnya tidak putuslah putaran ampas tahu kita, karena kita menstoknya seperti itu ya. Karena kambing perah itu memang kalau tidak ada ampas tahu diganti dengan pakan yang lain pun, apalagi kambing kita telah terbiasa dengan ampas tahu, itu akan susah menggantinya. Kalau saya
udah terbiasa dengan ampas tahu yang lama diperam. Ya, untuk lama diperamnya karena kita cuma pakai 5 drum. Ya, kita hitungkan ini dari awalnya ya. Itu yang pertama 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Nah, setelah selama 40 hari kita baru pindah ke yang baru ini lagi. Seperti itu. Jadi ini 40 hari kemudian baru kita kasihkan ke ternak kambing. Itu pun karena drum kita ini cuma ada 5, apalagi kalau 10. Terbayanglah setelah 100 hari baru kita ke sini. 100 hari itu lebih dari 3 bulan ya lor. Jadi stok kita sangat aman. Berapa penyimpanan, lama penyimpanannya pun kalau seperti ini akan tetap aman. Ya, nanti akan kita, jika ada rezeki lagi, akan kita tingkatkan lagi. Kita mulai pakan fermentasi lagi nanti. Ya, karena kita pakanannya full hijauan. Ini dia lado-lado, daun ubi singkong, dan rumput odot. Ya, untuk yang mesan odot ini bisa dilihat ya, sudah bisa kita ambil bibit rumput odot di lahan 5x7. Nah, seperti ini dia. Ya, karena telah acara nikahan telah selesai, ini dia kondisi kandang banyak yang kosong. Ini ada 2 kotak. Nah, ini yang gadis, dere-derenya semuanya bunting. Nah, ada yang di sana ada 1, namun 01 kotak. Yang di sini pun juga 01. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 indukan. Dan dia di sini kosong. Dan di sini kandang bandotnya. Nah, ini telah kita beri pakan pagi, hasilnya seperti ini. Nanti akan kita masuk lagi ke pemberian ampas tahu. Ini dia embernya ada di sini. Ya, jatah tiap kambing itu 1 gayung mandi ditambah dengan ubi singkong, karena kita kasihan juga ini limbah kalau tidak dipakai, mubazir juga bilangnya. Karena kita ngambil daun ubi singkong itu di mana orang panen kebun singkong. Ya, minta-minta sedikit tetap dibeli, dikasih. Kalau beli pun cuma Rp1.000 per kilonya. Ya, kalau ada yang beli dimintanya 1.500 sampai Rp2.000 per kilo, itu operasionalnya itu. Harga belinya kalau kita beli ke orang yang punya kebun itu Rp1.000 per kilo. Enteng kan, untuk 10 kilo ubi kita cacah seperti ini. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam ember dan kita perlihatkan pembagiannya. Untuk yang bandot itu jatahnya 2 kali ini lor. Kalau yang lain cukup segini-segini saja, lumayan lah untuk meningkatkan produksi susu. Nah, ya lor, kita perlihatkan lagi masukkan ubi ini ke dalam ember dan kita kasih ampas tahu. Ya, untuk sementara kita ratakan ini dulu berapa banyaknya yang kita pakai. Ya, untuk baunya ini bau harum, tidak bau busuk seperti tai kucing ya. Kalau yang biasa ditaruh di luar rumah dipakaikan karung, itu daya tahan simpannya itu sebentar. Jadi ini cara tanggulangani krisis ampas tahu kita, dan juga menyimpan ampas tahu ini supaya tidak cepat busuk. Ini sudah sampai 40 hari. Nah, ya lor, kita lanjutkan dulu pemberian ubinya. Ya lor, inilah dia pemberian ampas tahu dicampur dengan cacahan dari ubi singkong. Ya, bagi yang tahu oleh-oleh dari Minangkabau itu sanjay. Nah, yang ubi singkong yang besar-besar itu kita jadikan sanjay, ya seperti itu. Namun yang kecil-kecil ini atau sortirannya kita kasihkan ke ternak seperti yang di sini. Ya, ini dia. Ya, itu yang coklat itu mineral ya lur, bagi yang ingin bertanya nanti. Itu mineral khusus kambing. Ada di sana. Nah, jadi pemberiannya cukup seperti itu, dikasih air sedikit supaya tidak terlalu kering atau lembab, dan juga tidak menyengat. Nanti pemberiannya setelah azan zuhur. Nah, kita berikan ini dulu, kita ke rumah
Nah, setelah azan kita ambil lagi dan kita beri rumput odot. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, ya lor, itu mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai cara simpan ampas tahu dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, karena kita cuma punya 5 drum, jadi seperti itulah putaran 2 karung setiap 40 hari. Mulai dari ampas yang baru kita simpan dalam drum ini, habiskan yang di sana dulu, baru pindah lagi ke sini. Nah, istilahnya berurutan. Nah, jadi seperti itu saja cara kita atasi ampas tahu bagi peternak yang kecil. Biasanya peternak yang kecil-kecil ini yang banyak kali cobaannya sebelum kita punya langganan ampas tahu tetap. Nah, jadi caranya seperti ini saja lor. Kita pun juga membeli ampas tahu ini ke peternak sapi yang biasa ngambil ampas tahu itu satu mobil. Jadi kita beli cukup 2 saja terus. Kadang kalau banyak, biasanya setelah hari raya Idul Adha itu ampas biasanya banjir, bisa kita dapat 4-6 karung. Setiap 2 hari atau 3 hari kita bisa dapat 2-6 karung. Biasanya cuma porsi kita 2, sekali ini kita dapat 4-6. Nah, itu saja cara atasi kalau kita ingin beternak kambing perah, cara stok ampas tahu seperti ini. Ya lor, sekian, terima kasih.